Indonesia terkenal dengan barisan pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun, seperti yang kita pahami bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat-tempat hidup makhluk astral. Kamu bisa percaya atau tidak, tapi memang hal-hal seperti ini selalu dipercaya pendaki dan penduduk sekitarnya. Nah, sebagai buktinya, Orisport telah merangkum 10 gunung yang katanya paling angker di Indonesia bagian pertama. Dan kali ini, mari kita lanjutkan part kedua. Cerita ke-6 datang dari Gunung Merbabu. Dengan ketinggian 3145 meter, lereng Gunung Merbabu terbagi dalam 4 wilayah. Lereng barat ada di Kabupaten Magelang, kemudian lereng timur masuk ke dalam Kabupaten Boyolali. Sementara, lereng utara berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Terdapat 3 jalur pendakian dari Gunung Merbabu, yakni Kopeng, Tekelan, jalur Wekas, dan jalur Kopeng Cuntel. Kejadian satu ini dialami pendaki ketika melewati Kopeng Tekelan. Pendaki ini sudah hafal dengan jalur ini. Hari itu, dia bersama 6 rekannya melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu. Sesampainya di posko 1, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil foto-foto. Namun timnya yang sudah ingin bergerak diberi kesempatan untuk mendaki terlebih dahulu. Pendaki ini akhirnya asyik foto-foto baru tersadar kalau sudah terlalu lama ditinggal temannya. Dia pun memutuskan untuk menyusul. Setengah jalan, dia bertemu seorang pendaki wanita yang juga mengaku sendiri ke puncak. Akhirnya mereka pun mendaki bersama. Seiring obrolan, perjalanan mereka terhambat oleh cuaca yang buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dan bermalam di satu lokasi. Keesokan paginya, pendaki wanita itu bangun dan meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Pria itu baru bangun beberapa jam kemudian. Dirinya terbangun dengan kaget karena badannya tidur dekat tepi tebing. Dia pun bergegas membereskan barang dan menyusul temannya di puncak. Dalam perjalanan dia melihat tas yang masih terlihat penuh dan tidak ada jejak pendaki lain di sekitarnya. Dia mengira bahwa itu adalah ransel milik pendaki wanita yang sudah berangkat tadi pagi. Dia pun membawa bersamanya. Ketika sampai di puncak, dia bingung ketika timnya mengaku tidak ada orang yang sampai ke puncak selain mereka. Dia pun berpikir bahwa wanita itu menyerah dan turun. Akhirnya, ransel itu dibawa serta ketika menyelesaikan ekspedisinya. Dia bermaksud mengembalikan ransel itu, karena terdapat alamat yang tergantung di sisinya. Bersama beberapa orang dari tim, dia akhirnya memutuskan untuk ke rumah pendaki wanita itu. Dia bertemu dengan ibu dari pendaki wanita itu, namun bukannya diterima dengan kebahagiaan, tapi air mata menetes dari sang ibu. Dibawalah pria dan timnya ke belakang rumah dan terdapat satu batu nisan yang bertuliskan nama pendaki wanita itu. Pendaki itu ternyata telah hilang selama 3 tahun dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Cerita ke-7 datang dari Gunung Argopuro. Berada di ketinggian 3088 meter, Gunung Argopuro merupakan gunung tertinggi di antara Gunung Raung dan Lamongan yang merupakan bagian dari Pegunungan Iyang. Gunung Argopuro berada di beberapa kabupaten di Jawa Timur, yakni Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu pendaki. Hal tersebut dialami oleh seorang pendaki yang kebetulan mahasiswi pecinta alam dari salah satu sekolah tinggi di Jember. Dia dan tim mengeksplorasi gunung ini sejak pagi. Kemudian, mereka beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun telah diingatkan untuk tidak memetik, pendaki putri ini bersikukuh untuk memetiknya. Setelah memetik dan puas memainkan bunga itu, mereka bergerak lagi ke puncak. Namun, 1 jam kemudian, menurut pengakuan teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Setelah diteriaki dan dikejar, gadis itu tidak menggubris sampai timnya kehilangan jejaknya. Malam yang sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian di pagi hari. Keesokan harinya, bersama warga yang ditemui saat perjalanan, mereka bersama-sama mencarinya.
Gadis itu ditemukan di jalur buatan Belanda untuk menembus semak-semak. Dia terlihat lemas dan shock, kemudian dibawa ke rumah warga. Setelah sadar dan tenang, dia bercerita bahwa tiba-tiba dia digandeng wanita pirang dengan paras cantik. Dia dibawa ke sebuah kompleks rumah-rumah orang Belanda. Dia seperti diingatkan untuk lebih mawas diri ketika di gunung ini oleh perempuan Belanda tersebut. Kemudian, badannya mulai lemas ketika noni itu meninggalkannya. Cerita ke-8 datang dari Gunung Slamet. Berada di antara 5 kabupaten, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang, Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 meter. Gunung ini dikenal dengan medannya yang sulit dan membahayakan. Selain itu juga dikenal dengan penunggunya yang berada di pohon-pohon besar. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki pria asal Bandung yang mendaki bersama 6 temannya. Malam pertama mereka sampai di pos 2 setelah memulai perjalanan dari Dukuh Bambangan. Malam itu, hujan semakin deras membuat pendaki ini kalang kabut membangun tenda yang terus diterpa angin. Hujan reda sekitar 2 jam kemudian. Namun, tidur salah satu pendaki terusik dengan suara dari pohon besar di dekat mereka. Ternyata, pendaki ini memiliki indera keenam dan melihat sosok makhluk besar bertengger di puncak pohon. Makhluk tersebut berbentuk kelelawar seukuran manusia dewasa, berwarna putih dengan kepala manusia. Meski begitu, makhluk itu ternyata tidak mengganggu mereka secara berlebihan, hanya membuat suara pada pepohonan. Pendaki itu kembali tertidur sampai pagi. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Betapa terkejutnya pendaki itu ketika melihat sesosok hitam telah menunggu mereka di posko 5. Dia pun berusaha tenang karena pemandangan yang mengerikan. Wajah makhluk hitam itu legam, dengan mata yang terbuka lebar berwarna merah. Pendaki itu membaca doa-doa selama beristirahat. Teman-temannya yang sudah paham dengan kemampuannya ikut berdoa bersamanya. Tak lama suasana lebih nyaman dengan kicauan burung dan bertemu dengan tim lain. Perjalanan mereka pun berlanjut dengan lancar tanpa gangguan serta penampakan sejak doa-doa yang dipanjatkan sepanjang jalan. Cerita ke-9 datang dari Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan berada di ketinggian 1653 meter dan merupakan bagian dari kluster pegunungan bersama Gunung Arjuna dan Welirang. Tepatnya, gunung ini terletak di antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Jaraknya 55 km dari Surabaya, Jawa Timur. Gunung ini juga terkenal sebagai salah satu dari 9 gunung suci di Jawa. Ekspedisi di gunung ini pun tak kalah angker dengan gunung besar lainnya. Berawal dari perjalanan 2 kakak beradik yang memang pecinta alam, mereka memulai perjalanan dari LMDH Tamiajeng, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas. Keindahan alam pun memberikan pemandangan nyaman bagi keduanya. Menjelang sore, mereka sampai di pos dekat puncak Bayangan. Mereka istirahat di pos itu selama 15 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak Bayangan. Setibanya di sana, malam pun menutup jalur dan membuat mereka harus berkemah di salah satu goa. Menjelang tengah malam, mereka mendengar suara orang ramai-ramai ngobrol seperti di atas mereka. Mereka mengira sudah ada yang mencapai puncak terlebih dahulu, meskipun selama perjalanan mereka tidak melihat pendaki lain. Kemudian saat mereka memutuskan untuk tidur, terlihat lampu-lampu senter seperti menyinari jalur pendakian. Mereka pun mengira itu adalah kumpulan pendaki lain, dan mereka berikan sinyal untuk bergabung di gua itu. Namun, sinar itu tidak bergerak mendekati mereka dan hanya di satu tempat saja. Tak lama mereka pun terlelap karena capek menunggu. Paginya mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat matahari terbit. Sampai di puncak, mereka menikmati terbitnya matahari. Tapi kebingungan dan heran setelah melihat tidak ada satu orang pun di puncak. Setelah menikmati matahari terbit, mereka pun turun dan kembali ke pos awal.
Namun, mereka bertanya-tanya siapa yang mengobrol dan lampu senter siapa tadi semalam. Cerita ke-10 datang dari Gunung Ciremai. Ada di antara Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Gunung Ciremai masuk dalam Taman Nasional Gunung Ciremai. Gunung ini memiliki tinggi 3084 meter dan yang tertinggi di Jawa Barat. Pemandangan yang indah dan medan yang tidak sulit dari gunung ini membuat banyak pendaki lokal maupun luar Cirebon pun berdatangan. Namun, selayaknya gunung lain, bila penunggu diganggu, maka pendaki akan diganggu juga. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki gunung asal Cirebon. Saat itu dia pergi bersama 3 teman-temannya yang berada di salah satu posko tengah jalur pendakian Gunung Ciremai. Mereka beristirahat pada malam kedua saat mereka mau turun. Teman-temannya tiba-tiba berteriak gempa, gempa, tapi para pendaki asal Cirebon ini tidak merasakan gempa. Malah dia melihat sesosok berjubah putih sedang terbang di atas ketiga temannya. Kemudian dia memanjatkan doa dan berusaha menenangkan teman-temannya tersebut. Gangguan itu belum berakhir sampai keesokan paginya. Mereka disesatkan saat turun sehingga yang hanya butuh waktu 1 jam, mereka memakan waktu lebih dari 6 jam. Mereka kewalahan dan pendaki itu pun akhirnya duduk dengan tenang sambil memanjatkan doa. Saat membuka mata, 3 temannya hilang, tapi dia dikelilingi 7 pria berjubah putih. Dia pun berusaha meminta maaf dan minta tidak diganggu. Usut punya usut, ternyata salah satu temannya membuang sampah dan buang air sembarangan di puncak. Dia pun meminta maaf dan berjanji akan memberikan wejangan pada temannya itu. Tak lama dia sadar dan teman-temannya sudah panik melihatnya tidak bangun-bangun. Dia pun menceritakan apa yang dilihat dan teman-temannya ikut berdoa dan maaf. Kemudian perjalanan mereka pun berakhir dengan lancar. Nah, itulah tadi ke-10 cerita-cerita yang seram tentang pendakian sebuah gunung di Indonesia. Bagian kedua versi Orispot. Nah, sekedar pesan dari saya, bagi kalian para pendaki, harap untuk menjaga sikap kalian karena di sana bukanlah tempat untuk bersenang-senang saja. Karena kita juga harus menghormati para penunggu yang ada di sana, baik itu penunggu lokal maupun penunggu yang tak terlihat. Karena kalau mereka terganggu, mungkin mereka akan mengganggu balik kita sendiri. Nah, sedikit pesan dari saya, itu aja. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Orispot. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.